ini. Alhamdulillah kita sudah membuka di bab taharah pasal air. Kita lanjut malam ini insyaallah. Sebelumnya kita Al-Fatihah untuk pengarang kitab. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunna ila sahibul kitab seperti madani Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Qadari wa sahibul kitab Usul Karim Sayyid bin Muhammad Ba'ali Hasan Al-Hadrami ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima hulika wal khatimi lima sabaq nasir haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi min daril ladzi wa la hamla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidna ilman warzuqna fahma amin ya rabbal qala musannif rahimahullahu ta'ala wa bihi wa nafa'ana bihi bidarain amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah membahas bab taharah ya. Kita ulangi sedikit ya, Pak. Bab taharah pasal air ya. Pasti kalau kita belajar fikih pasti diawali dengan taharah. Taharah bab air. Langsung aja yang ke pasal air. Kemarin malam Jumat yang minggu lalu kita sudah bahas bab taharah pasal air. Di sini disebutkan oleh pengarang kitab pasal air, la yasihu raful hadasi wala izalatun najasi illa bima yusamma ma'an mutlaqo. La yasihu, tidaklah sah ya, tidaklah sah raful hadas, mengangkat hadas. Hadas di sini dua, hadas kecil sama hadas besar. Ya, kata pengarang kitab, tidaklah sah mengangkat hadas wala izalatun najas, dan tidak juga sah membersihkan najis illa bima ma'an mutlaq, kecuali dengan air mutlak atau dengan air murni. Ini air murni ya. Kecuali dengan air mutlak atau air murni. Jadi tidak sah seseorang kalau mau menghilangkan hadas kecil, mau menghilangkan hadas besar, dan mau membersihkan najis, baik itu najisnya di tempat, di rumah ataupun di pakaian, kecuali dengan air. Airnya air murni, air mutlak. Air murni, air mutlak itu ada 7 ya, ada 7 di dalam kitab yang lain. Air hujan, air embun, air salju, air sumur, air dari mata air sungai, air laut. Dari 7 ini semua air mutlak. Dari 7 ini dibagi 2. Setiap air yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi, apapun warnanya, itu air suci. Setiap air yang turun dari langit atau keluar dari bumi, itu semua air suci, termasuk air mutlak. Walaupun warnanya ada yang gelap, ada yang kayak teh, ada yang kayak kopi ya. Walaupun mungkin suatu hari ada hujan warnanya kayak teh, kayak kopi, tetap air itu suci. Itu kaidahnya. Kemudian lanjut, dari air tadi yang mutlak, yang suci, yang murni kayak gini, fa in taghayyaru ta'muhu aw launuhu aw rihuhu taghayyuran fahisan bihaitsu la yusamma ma'an. Apabila air mutlak, air suci ini, air murni, dia berubah, ada kalanya dia berubah dalam 3 ciri-ciri, berubah rasanya, warnanya, dan baunya. Nah, ada kalanya air mutlak ini berubah rasa, bau, warna, taghayyuran fahisan. Warna perubahannya itu fahis. Fahis itu perubahannya besar, perubahannya sangat signifikan, perubahannya sangat banyak. Yang kayak gini langsung berubah drastis. Nah, itu perubahannya fahisan. Jadi apabila ada air mutlak, air murni kayak gini, dia berubah warna, bau, rasa, maka
itu tidak, maka perubahan tersebut terbagi lagi menjadi dua. Perubahan yang pertama, perubahan yang disebut bimukhalitin takhirin yastagni al-maru anhu. Nah, perubahan yang mukhalid. Perubahan mukhalid itu perubahan yang tidak bisa lagi dipisah apa yang masuk ke dalam air yang mutlak kayak gini. Jadi istilahnya air tersebut suci tetapi tidak bisa mensucikan. Itu namanya bimukhalid. Campurannya tidak bisa dirubah. Contoh kopi. Ini air biasa, air mutlak, air murni. Kita masukkan kopi, maka jadinya kopi. Maka kopi kan tidak bisa untuk wudu, mandi wajib, membersihkan najis ya. Maka air tersebut suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, percampuran kopi dengan air mutlak tadi itu disebut mukhalid. Percampuran yang tidak bisa dipisah, maksudnya tidak bisa diambil. Kalau udah nyampur kopinya, nggak mungkin kita ambil kopinya satu-satu terus airnya suci lagi, tidak bisa. Maka itu air lam tasihah at-taharatu bih, tidak sah untuk taharah, wudu, mandi wajib, bersihkan najis. Paham sampai situ? Mudah itu ya, air suci tetapi tidak mensucikan. Mau air kopi, air teh, air sabun, itu ya. Kemudian perubahan yang kedua, perubahan yang wala bimujawirin. Perubahan yang bimujawirin, lawan dari mukhalid. Kalau mukhalid tadi perubahan air tersebut tidak bisa dipisah sehingga tidak bisa dibikin untuk wudu, mandi wajib dan sebagainya. Tapi kalau mujawir yaitu percampuran antara air mutlak, air murni dengan sesuatu benda yang suci, tapi benda suci tersebut masih bisa diambil. Contohnya di sini kayu gaharu. Misal air mutlak ini kita masukin kayu gaharu kan mungkin ada yang wangi ya, jadi airnya wangi itu kita cium. Wah, airnya wangi nih, berarti udah berubah baunya, tidak bisa lagi untuk wudu. Tunggu dulu, kita ambil gaharunya, kita buang gaharunya, diamkan airnya sebentar, nanti cium lagi. Kalau airnya baunya udah hilang, maka airnya kembali suci. Nah, itu percampuran yang mujawir, yang bisa diambil, yang nyampurnya bisa diambil. Kalau mukhalid, kopi tadi tidak bisa diambil lagi, minyak bisa, teh, segala macam, sabun. Satu lagi minyak makan atau minyak sayur itu kalau masuk air kan dia tidak nyatu kan, dia terpisah antara minyak dan air. Nah, itu bisa juga diambil minyaknya, ya, dikebalikin, ya, minyaknya keluar. Nanti air yang sisa itu bisa untuk wudu, bisa untuk apapun, untuk ngilangin najis di pakaian, bisa juga untuk mandi wajib. Kalau seandainya tidak ada lagi air di rumah kita ya, cuma ada air yang tercampur minyak itu masih bisa dipakai. Jangan diburu-buru dibuang. Nah, itu perubahan dari segi bau atau rasa, tapi masih bisa digunakan. Kalau mukhalid tadi campur kopi, teh dan lain-lain tidak bisa lagi digunakan. Kemudian di sini wala yadurru taghayyuran yasiran la yamna'u ismal ma'i. Nah, ini air-air yang dimafu itu dimaafkan dan boleh dipakai. Air apa itu? Wala yadurru taghayyuran yasiran. Kalau ada air mutlak di bak mandi misalkan, perubahannya sedikit. Misal kita lagi mandi, bak mandi, di atas bak mandi ada sabun atau sampo jatuh ke bak mandi kan sedikit ya. Bak mandinya airnya banyak, maka itu tergolong taghayyuran yasiran, perubahannya sedikit, tidak berubah air. Maka masih boleh untuk wudu, mandi wajib dan membersihkan najis di pakaian atau di ruangan tempat. Perubahannya sedikit. Kemudian yang selanjutnya, air yang dimaafkan yang masih boleh dipakai untuk taharah, la yadurru taghayyuran bimuksin. Bimuksin ini air endapan. Misal kita di kamar mandi, di bak mandi itu penuh airnya, terus kita tinggalin, misal pergi beberapa hari, pulang kita mau mandi, tiba-tiba airnya gelap jadi hitam ya. Nah, hitamnya itu karena endapan, bukan karena sesuatu yang masuk. Kita yakin nih bukan ada kopi, bukan ada segala macam najis, tapi kita ambil bening ya. Kita tengok di baknya hitam. Nah, dia karena endapan. Itu namanya bimuksin, karena endapan. Nah, itu boleh dipakai wudu, taharah, mandi wajib dan membersihkan najis. Kemudian
wala bi turabin, sama ini kurang lebih karena berubah airnya karena tanah. Sama hitam airnya karena tanah, kayak sungai di situ ya, belakang itu airnya kayak RT ya, itu suci itu boleh ya. Mau mandi wajib itu nyemplung boleh itu. Wala turab, nah, turab itu tanah, turab, turab tanah, karena perubahannya karena tanah. Tadinya bening, kok tiba-tiba hitamnya karena tanah, tidak jadi masalah. Kemudian wala biturubin, karena perubahannya lumut, lumut. Mungkin bak mandi atau kolam kita di rumah ada kolam-kolam kecil, besar kolamnya, airnya hijau, ya, karena lumut masih boleh digunakan untuk taharah. Wudu, mandi wajib dan bersihkan najis karena lumut tidak apa-apa. Kemudian wa ma fi maqarrihi wa mamarihi. Wa ma fi maqarrihi, air yang jalannya ada aliran, misalkan ada gunung atau sungai kecil-kecil itu, aliran-aliran kecil itu. Nah, itu namanya maqarrihi, air yang mengalir ke tanah itu. Kalau kita lihat kan airnya gelap hitam. Nah, itu boleh dipakai wudu, taharah, mandi wajib, bersihkan najis. Air yang ngalir itu biasa dari gunung. Kemudian yang terakhir wala biwarakin tanasari minas sajarin, air yang hijau karena daun-daun yang jatuh dari pohon. Nah, misalkan ada kolam lah ya, atau sumurnya di luar, ada pohon-pohon di samping-sampingnya, daun-daunnya jatuhnya bukan sebentar ya kan, sudah puluhan tahun dia di situ pohonnya. Jadi airnya kayak hijau gitu karena zat daun. Nah, itu masih boleh dipakai untuk wudu, mandi wajib dan membersihkan najis. Itu paham ya? Kita masuk ke pasal berikutnya, pasal air yang makruh. Nah, langsung ya, pasal yukrahu syadidu suhunati wa syadidu burudati. Dimakruhkan, yukrahu dimakruhkan secara syariat Islam penggunaan syadidul suhunah, air yang sangat panas, wasadidul burudah, air yang sangat dingin. Jadi makruh kita menggunakan air yang sangat-sangat panas dan sangat-sangat dingin untuk wudu, mandi wajib. Kalau membersihkan najis di tempat, di ruangan, di baju boleh. Tapi yang makruh kalau kita pakai wudu sama mandi wajib. Kenapa? Di sini disebutkan kok makruh. Karena kalau kita pakai air yang terlalu panas atau terlalu dingin untuk wudu atau mandi wajib, akan tergesa-gesa. Salah satu akan tergesa-gesa dia kalau airnya dingin. Jadi rukun-rukun wudunya itu tidak terbasuh secara sempurna, mau buru-buru gitu karena dingin. Kalau subuh gitu kan kita ambil wudu kan sering gitu kan, keburu-buru karena dingin airnya. Nah, sebenarnya makruh tuh. Bahkan ada ulama mengatakan kalau memang sangat dingin kita tidak kuat, tayamum boleh. Tayamum boleh. Nah, apalagi air yang sangat panas. Kemudian wal musyammas. Kalau tadi itu gampang gitu ya. Pokoknya air yang terlalu panas, terlalu dingin itu makruh. Ya, karena ditakutkan kata ulama di dalam berwudu atau mandi wajib itu tidak khusyuk. Jadi ada mau cepet-cepetan selesai, jadinya ada yang ketinggalan, ada yang belum dibasuh. Jadi makruh. Kemudian dimakruhkan juga yukrahu aidan al-musyammas, yaitu air musyammas. Apa itu air musyammas? Air yang terjemur secara langsung matahari di dalam bi'inain mangkobin, di dalam wadah bejana. Yang bejana tersebut bisa dipatri, diukir, mungkin aluminium ya, tembaga. Nah, jadi ada air, pastinya di luar rumah ya. Ada air di luar rumah, kita tampung pakai wadah bejana yang terbuat dari tembaga, aluminium dan sebagainya, terkena langsung panas. Maka itu termasuk air yang makruh untuk digunakan untuk wudu, mandi wajib. Kalau mencuci baju boleh, mengurangi najis boleh. Kenapa dimakruhkan? Li'annahu yurisul baras. Karena sesungguhnya air yang panas yang langsung kena sengatan matahari itu kalau langsung kita pakai, maka akan yurisul baras, mewariskan baros, penyakit belang. Nah, ya, yurisul baras itu penyakit belang-belang.
badan kita, tubuh kita bisa belang-belang, muka kita bisa belang-belang. Karena di sini ada hadis juga mengatakan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, pernah bertanya kepada Rasulullah, boleh ke air yang panas ini dipakai? Kata Rasulullah, la taf'ali ya Humairah fa inni yurisul baras. Jangan dipakai wahai Humairah, karena bisa mewariskan penyakit belang tadi, kata Nabi dalam hadis riwayat Aisyah, riwayat Baihaqi, nomor hadis 86. Nah, itu dapat menyebabkan yurisul baras, penyakit belang. Jadi makruh penggunaannya, terlebih lagi bukan di Indonesia sebenarnya, fi jihatin haratin, terlebih lagi di tempat yang daerah negerinya panas seperti Mekah, Madinah dan sekitarnya. Tetapi di Indonesia juga termasuk kita ini, jangan sampai ada air langsung terkena matahari langsung kita pakai. Fi badanin saubin, nah, apalagi untuk badan, wudu sama wudu aja tidak boleh yang bukan seluruh badan, apalagi seluruh badan pakai air musammas tadi tidak boleh. Dan di dalam kitab yang lain menyebutkan ada penyakit yang lain lagi yang disebabkan oleh kalau kita pakai air yang musammas tadi, karena pengaruh dari zat-zat bejana tadi. Karena bejana itu terbuat dari bahan-bahan yang kalau terkena panas itu dia bisa kena, ada penyakit juzam kalau tidak salah namanya, semacam penyakit kalau kita mungkin di sini kayak diabetes yang lama-lama menghitam jari tangan atau badan kita langsung putus. Nah itu penyakit di kitab yang lain ya. Kalau di sini kitabnya yurisul baras, penyakit belang. Gitu. Watazula ditabrik, tetapi boleh air yang panas tadi, air yang dingin, yang pertama tadi air yang terlalu panas, air yang terlalu dingin, air musammas masih boleh digunakan. Hilang makruhnya ketika ditabrik, ketika didiamkan dalam beberapa waktu. Sudah dijemur di luar, kita bawa masuk, bawa kamar mandi, beberapa setengah jam kemudian kan sudah normal di airnya. Nah itu masih boleh digunakan. Yang tidak boleh itu secara langsung kita wudhu. Kemudian masuk ke pasal berikutnya, la tasihu at-taharatu bil ma'il musta'mal. Tidaklah sah kita bertoharoh, atau dalam arti lain tidak sah kita wudhu, mandi wajib dan membersihkan pakaian yang ada najisnya bil ma'il musta'mal, dengan air musta'mal. Bil ma'il musta'mal al-qalil, dengan air yang musta'mal dan sedikit. Sudahlah dia musta'mal, airnya sedikit ya. Nah, jadi tidak sah kita wudu, mandi wajib, membersihkan najis, membersihkan pakaian yang ada najisnya dengan air yang musta'mal dan sedikit. Tapi kalau baju yang cuma kotor boleh. Kotor sama najis itu beda. Kalau kotor itu dalam bahasa Arab mustadrak, dia kotor, bukan berarti najis. Tapi kalau najis sudah pasti kotor. Nah, yang tidak boleh dengan air musta'mal, baju yang ada najisnya. Nah, ulangin. Kalau fikih ini kita harus paham benar-benar ya, pelan-pelan. La tasihu at-taharatu bil ma'il musta'mal qalil. Tidak sah kalau kita wudu, mandi wajib, membersihkan pakaian yang ada najis atau membersihkan ruangan yang ada najis dengan air yang musta'mal, yang sedikit. Musta'mal dan sedikit. Kemudian pertanyaannya, apa itu air musta'mal? Air musta'mal di sini dijelaskan, air musta'mal itu dalam sederhananya bahasanya bekas wudu ya. Air bekas wudu. Air bekas wudu itu arti pertama musta'mal. Kemudian kapan air itu jadi musta'mal? Di sini disebutkan faiza adkhalal mutawaddi'u yadahu bil ma'i qalil ba'da ghusl wajhi. Nah ini ya, ini bagian yang intisarinya nih. Perhatikan dengarin baik-baik. Jadi musta'mal, air itu dikatakan musta'mal. Yang pertama dia sedikit. Di sini tidak dijelaskan ukurannya ya, tapi anak kasih tahu ukurannya. Pokoknya
contohnya air tersebut sedikit kurang dari 2 kula, ya. Ukuran 2 kula itu nanti di bab berikutnya ya. Jadi air itu sedikit kurang dari 2 kula. Yang kedua, dinamakan disebut atau air tersebut musta'mal itu karena faiza adkhala mutawaddi'u, apabila ada seseorang yang berwudu. Ya, apabila ada seseorang yang berwudu, yadahu fil ma, memasukkan tangannya ke dalam air qalil yang sedikit. Apabila ada orang berwudu, masukin tangannya ke air, airnya sedikit, ba'da ghuslil wajhi, setelah membasuh wajah. Kenapa setelah membasuh wajah? Karena wajah adalah basuhan pertama dari wudu yang wajib. Karena kita udah paham semua pasti ya. Wudu itu yang wajib ada berapa? Yang pertama wajah, yang kedua tangan, kepala, sama kaki, berarti ada 4 ya. Itu yang wajib tuh. Kita yang wajib dulu ya. Jadi yang wajib ada 4. Nah, di sini apabila ada seseorang yang berwudu, dia memasukkan tangannya ke air yang sedikit setelah membasuh wajah. Nawin iktiraf, tanpa niat iktiraf, soal ma'i musta'mal, maka air tersebut musta'mal. Maksudnya gimana? Jika ada ember kecil, ya, ember kecil, kita wudu nih, kita masukkan tangan, kita ceritanya ini ambil wudu yang rukun dulu ya. Kita langsung ke wajah, kita ambil wudu, kita celupkan tangan dengan niat wudu. Aku di dalam hati ya, aku niat wudu untuk sholat, cemplung nih, masuk tangan. Kemudian kita ambil airnya, kita basuh muka atau wajah, tapi antara ember dengan wajah itu dekat, jadi tetesan-tetesan air tersebut masuk ke dalam ember tadi, sementara airnya sedikit. Nah, itu air tersebut musta'mal, bekas wudu. Goiron nawin iktiraf, basuhannya berapa kali tadi? Basuhan pertama. Goiron nawin iktiraf, tanpa niat iktiraf, dia tak pakai niat iktiraf, maka dari itu musta'mal airnya. Tapi kalau seseorang masukin tangannya dengan niat iktiraf, maka air tersebut tidak musta'mal. Nah, apa itu niat iktiraf? Niat iktiraf itu niat mengambil air dan menjadikan tangan sebagai gayung. Gayung tahu itu? Gayung itu di sini gayung juga kan? Gayung. Jadi iktiraf itu adalah niat menjadikan tangan kita ini menjadi gayung untuk ngambil air. Jadi contohnya gini. Ini ada ember, airnya sedikit, cuma ada air ini, nggak ada air lagi kan? Terus gimana caranya supaya tidak musta'mal? Nah, kita lihat dalam hati, tidak perlu dipegang, tidak perlu diucapkan. Aku niat iktiraf atau menjadikan tangan sebagai gayung untuk wudu. Kita masukkan tangan ke dalam air, kita ambil tuh airnya kan. Nah, terus agak jauh sedikit dari ember, kemudian kita niat lagi wudu, karena tadi niatnya iktiraf. Yang pertama niat iktiraf, jadikan tangan sebagai gayung. Setelah airnya sudah sampai di tangan, kita niat lagi wudu. Aku niat wudu untuk mengusap, aku niat wudu untuk sholat. Nah, baru usapan pertama. Nah, itu namanya iktiraf. Jadi boleh kita nyelup ember itu boleh. Karena ada yang tidak bilang, ada yang bilang tidak boleh kita nyelup tangan, karena itu untuk wudu. Caranya solusinya pakai niat iktiraf, yaitu dalam hati menjadikan tangan sebagai gayung. Kita ambil, kita jauhkan sedikit dari ember, terus kita basuh wajah. Basuhan pertama. Nah, basuhan kedua dan ketiga terserah, di atas ember pun boleh. Basuhan pertama, basuhan ketiga, ini basuhan kedua ya. Jatuh lagi tuh tetesan airnya. Yang basuhan kedua, ketiga tidak musta'mal. Yang terhitung musta'mal hanya basuhan pertama dari anggota wudu yang wajib. Setelah misalkan kita wudunya sempurna ya, wudu itu kan diawali dengan sunnahnya apa? Mencuci telapak tangan ya. Telapak tangan ini kan. Kemudian
air bekas cucian telapak tangan ini masuk ke ember itu tidak mustamal karena sunnah. Nah, ini cuci tangan, setelah itu masuk ke kumur-kumur. Kumur-kumur itu sunnah atau wajib? Sunnah. Kita kumur-kumur selepahin lagi ke ember itu tidak mustamal. Nah, kumur-kumur kita buang lagi ke situ pun tidak mustamal karena sunnah. Itu tidak mustamal kalau dari. Nah, pada saat wajah baru mustamal basuhan pertama. Kalau seandainya jatuh ke ember tersebut, basuhan pertama. Basuhan kedua, ketiganya di situ aja kita butuh, tidak jadi masalah. Setelah wajah apa? Tangan. Nah, berarti tangan basuhan pertamanya kita iktiraf lagi, iktiraf, ambil lagi baru basuh. Ini selesai. Kalau mau basuhan kedua ketiga boleh di sini celup-celup aja, jadi masalah karena sudah basuhan kedua dan ketiga. Dengan syarat kita yakin sudah merata basuhan itu. Setelah tangan apa lagi? Kepala itu kan wajib. Nah, basuhan pertamanya aja yang agak jauh dari ember tersebut. Basuhan kedua boleh, ketiga boleh, telinga sama sunnah di atas itu boleh. Seterusnya sampai kaki. Paham? Nah, jadi tidak semua air yang dicelup-celup tangan kita di rumah itu mustamal. Ada syaratnya mustamal tadi, syaratnya itu ketika kita niat wudu tanpa iktiraf itu mustamal. Misal ini kita anggap ember kecil kan, anak mau masukin tangan nih, mau masukin tangan lah, mau ngobok-ngobok, dikobok-kobok sama anak. Karena tangannya bersih nih, bukan ada najis ya. Kalau sudah ada najis sudah selesai, tidak bisa dipakai. Tangan bersih, air bersih, kobok-kobok, main-main gitu, kobok. Mungkin ada anak kita kobok-kobok, bisa nggak dipakai wudu? Tapi udah dikobok-kobok, bisa, karena niatnya bukan niat wudu, niat ngobok. Ya. Tapi kalau aku mau niat wudu untuk sholat, celupkan tangan, kita angkat, air ini mustamal, maka air tersebut mustamal. Kalau dikit sama kayak mandi wajib gitu. Kalau kita mandi wajib kita masuk bak ya. Kalau orang kaya ada baknya ya, ada bak yang di hotel-hotel itu. Dia mandi wajib. Nyemplung dia di bathtub namanya, bathtub itu yang di hotel itu, masuk dia berendam gitu. Selama dia belum mengangkat badan, belum mustamal itu air. Selama dia belum mengangkat badan, dia angkat badan, dia keluar dari bathtub, maka air tersebut mustamal. Tapi sebelum dia angkat badan mau wudu itu boleh, kalau tidak jorok ya. Karena belum mustamal itu terpisah antara air tersebut dengan badan, tetesan-tetesan itu terpisah. Nah, itu namanya mustamal. Wal mustamal fi masnun kal ghusla saniyah wa salisa tasihu atau bi. Nah, yang tadi tidak dianggap mustamal di basuhan kedua dan ketiga. Tidak dianggap mustamal pada basuhan kedua dan basuhan ketiga. Paham? Itu air mustakmal. Jadi yang makruh tadi air yang terlalu panas, terlalu dingin. Kemudian air musammas, air yang dijemur di matahari kita pakai langsung itu makruh, kecuali didinginkan. Kemudian yang tadi kita bahas tidak sah kalau kita bertaharah mandi wajib wudu membersihkan pakaian dengan najis, kemudian pakaian yang ada najis dengan air mustamal. Kemudian ada kaitannya ini dengan mencuci pakaian yang ada najis ya. Jadi pakaian yang ada najis dengan yang tidak ada najis itu dibedakan. Mungkin kita di sini ada yang mencuci pakai mesin cuci, itu harus dipisahkan. Ya, kita pisahkan pakaian-pakaian yang memang ada najisnya, mungkin mohon maaf celana dalam dan segala macam yang kena percikan-percikan air kencing, atau kena air kencing anak, atau kena muntah anak, muntah segala macam. Kita pisahkan tuh. Baju-baju yang ada najis itu pisahkan sendiri. Baju-baju yang hanya kotor tidak ada najis dipisahkan, dibedain. Kemudian caranya ada kaidahnya. Ketika kita masukkan baju ke dalam mesin cuci,
itu bajunya dulu baru air. Jadi baju yang ada najisnya itu kumpulkan, masukkan ke dalam mesin cuci, baru air didatangkan. Nah itu kaidahnya, kaidah fikih. Ketika ada najis didatangkan air, maka najis itu habis hilang. Tapi kalau ada air didatangkan najis, maka airnya semua jadi najis. Sama kayak kalau kita membersihkan muskura nih, ada muntah kucing atau apa ya, ada muntah kucing, kita siram dulu, selesai siram baru pel. Tapi kadang orang salah, ada najis langsung bawa pelan yang basah langsung ngepel, maka semuanya jadi najis. Nah, jadi kaidahnya atau hukumnya itu air harus mendatangi. Nah, jadi baju kita itu harus didatangi air. Jadi terendam airnya, sudah kira-kira 2 menit 3 menit terendam bajunya di mesin cuci, baru pakai sabun cuci. Jadi jangan pakai sabun cuci dulu. Sama kayak mandi wajib. Mandi wajib itu kita mandi dulu dengan guyuran air yang tanpa sabun dan sampo. Setelah yakin rata semua seluruh tubuh sampai ke dalam kuping, dalam pusar, dalam rambut kepala ini, baru pakai sabun sama sampo. Baju pun gitu juga. Setelah yakin terendam, airnya buang, baru air yang baru masuk, baru pakai sabun cuci. Itu cara menghilangkan baju yang ada najis, sama cara mandi wajib. Air yang keluar tadi itu habis kena najis cuci itu namanya air mutanajis. Tidak bisa dipakai apapun, langsung buang. Tapi begitu air masuk basuhan kedua, misal kita belum yakin, belum mau pakai sabun, boleh. Airnya itu mustamal namanya, bukan najis lagi. Karena basuhan pertama sudah cukup, kita siram najis sudah hilang. Jadi kalau belum yakin boleh siram lagi lantai, cuci lagi, bilas namanya, bilas lagi baju boleh. Nah, itu sebenarnya maksudnya ke pembahasan tadi itu yang mukhallid, sesuatu yang tercampur. Kenapa mandi wajib kok tidak boleh langsung pakai sabun sama sampo? Kenapa baju yang ada najis tidak boleh langsung pakai sabun sama sampo? Karena mukhallid yang awal tadi tidak bisa dipisahkan. Karena sabun cuci sampo itu dia merubah air. Begitu kita mandi wajib, baru guyuran pertama ini belum kena, kemudian sampo, sabun, maka air tersebut jadinya air sabun atau air sampo, suci tapi tidak mensucikan. Makanya status badan kita belum suci. Tapi kalau sudah guyur air rata, walaupun tidak pakai sabun sama sampo, sudah suci, walaupun masih belum wangi. Gitu. Kalau di laut langsung jebur, tidak jadi masalah. Sungai, di sumur jangan. Terakhir tadi air mustakmal, kemudian niat iktiraf terakhir ya. Niat iktiraf tadi niat untuk menjadikan tangan gayung. Nah, kalau di rumah mungkin air sedikit, ya udahlah celup, tapi celupnya pakai niat iktiraf, mengambil air tangan jadikan gayung. Nah, gitu. Nah, untuk malam hari ini sampai sini dulu, jangan terlalu banyak-banyak, karena jangankan yang dengar, yang ngajar pun, yang ngajar pun, jujur, anak ngajar ini kita pun baru beli. Jadi kitab yang dulu di pondok pesantren itu entah kemana kabarnya. Jadi namanya orang ngajar itu dia, kalau istilah orang Jambi itu orang ngajar itu pinter sehari, pintar duluan ya, karena dia buka duluan. Nah, baca duluan itu ya kelebihannya cuma. Jadi anak harus ngulangin dulu sebanyak itu, diulang lagi, dimurojaah lagi. Karena fikih ini ilmu wajib, tidak berubah kayak matematika ya. Silakan kalau ada yang bertanya terkait masalah air makruh, musammas, air mustakmal. Tadi Anda belum sampaikan ukurannya ya. Ukuran air yang dikit itu kurang dari 2 kula. Kalau air yang banyak itu 2 kula atau lebih. Makanya kalau di pesantren-pesantren itu, pesantren Anda dulu di Jambi itu ngambil wudhunya di kolam besar. Kaki-kaki pun masuk ke situ.
semua santri itu masuk. Tak ada lagi cerita mustakmal. Kenapa? Karena dia airnya lebih dari 20 berapa meter ya kolamnya. Itu sudah selesai, itu aman kalau sudah lebih dari 20. Tapi yang kita cerita tadi, kita bahas tadi, air yang kurang dari 2 kula. Dan 2 kula itu ukurannya langsung hari ini. Langsung saya sampaikan aja. Ukuran 2 kula itu ada hilaf ya. Di dalam kitab At-Takriyat Sadidah ya, sama seperti kitab ini mengatakan 2 kula itu 260 liter. Nah, 260 liter. Berarti kalau di bawah 260 liter itu bukan lagi 2 kula. Kalau berubah warna, bau, rasa, tidak bisa lagi itu apa-apa kecuali itu ya 260 liter. Kalau mbaknya Liter. Liter 260 liter. Di dalam kitab yang lain masih satu juga mengatakan 190 liter. Nah jadi boleh. Kalau di rumah kita cuma 190 bisa lah 2 kula. Karena ngikut pendapat yang kitab yang lain sesama Syafi'i boleh. Jadi 190 liter atau 260 liter. Artinya kalau di bawah 190 sudahlah, itu tidak bisa untuk wudu, mandi wajib dan bersihkan pakaian ada najis. Kalau airnya berubah warna, bau, rasa dengan perubahan yang drastis, berubah total. Itu 260 liter atau 190 liter. Kalau yang apa itu namanya yang orange apa? Teflon. Teflon di sini. Nah, sebelum pertanyaan kita tutup dulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.